wabarakatuh. Saya Egri Junarti Burginting. Saya Leoni Kartika Brusurmati. Saya Baby Joyce Burupurba. Jadi, pengertian Malaysia dijelaskan oleh Leoni. Malaysia merupakan negara terdekat dengan Indonesia. Malaysia memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk sektor perkebunan. Komoditas yang besar produksinya adalah karet, kelapa sawit, kakao, lada, dan tembakau. Malaysia merupakan salah satu pengekspor terbesar karet dan minyak sawit di dunia. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan persamaan dan perbedaan, dibangun kerjasama untuk saling menguntungkan negara masing-masing. Beberapa bidang kerjasama antara lain kerjasama ekonomi dan perdagangan, politik dan pertahanan, penerangan, serta sosial dan budaya. Selanjutnya, di bidang ekonomi yang dijelaskan oleh Leoni. Dalam bidang ekonomi, yang pertama itu dalam bidang ekspor dan impor. Indonesia merupakan negara ke-11 terbesar tujuan ekspor Malaysia. Ekspor terdiri atas ekspor migas dan non-migas. Total perdagangan bilateral, ekspor dan impor meningkat 18,22% dibanding tahun 2006. Komoditas impor utama Malaysia dari Indonesia antara lain elektronika, karet, dan kakao. Yang kedua dalam bidang jasa. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pekerja migran Indonesia legal diperkirakan lebih dari 1,1 juta jiwa, yang terbesar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur atau Sabah dan Sarawak. Yang ketiga dalam bidang investasi. Malaysia memiliki jumlah investasi sebesar 18% dari total jumlah investasi asing di Indonesia. Sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan diperkirakan akan menarik minat investor Malaysia ke Indonesia. Sektor perbankan, Malaysia berinvestasi di Indonesia. Sektor transportasi, Malaysia berinvestasi pada satu perusahaan penerbangan Indonesia. Jadi, yang kedua itu ada dalam bidang sosial akan dijelaskan oleh Baby. Dalam bidang sosial, Kedaulatan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur berperan aktif dalam menggerakkan diplomasi kebudayaan, bekerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta. Sebagai contoh, penyelenggaraan promosi seni budaya Indonesia bekerja sama dengan hotel-hotel di Kemuka di Malaysia dengan menampilkan sesuguhan seni budaya tradisional dan demokrasi khas Indonesia. Kerjasama dalam bidang penerangan contohnya penandatanganan kesepakatan bersama dalam bidang penegakan dan komunikasi melalui media radio dan televisi. Selanjutnya itu ada dalam bidang politik yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu konsultasi tahunan tingkat kepada pemerintah. Yang kedua itu pembentukan elemen Pres yang dibahas dalam kerjasama antara lain. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia atau Melayu dalam pelaporan rekomendasi EPG kepada pemerintah. Yang kedua, rencana penyelenggaraan dialog kesejahteraan dan dialog budaya dalam November 2008 di Batam. Yang ketiga, pembahasan dan pembentukan tim kecil untuk menangani PMI yang dipekerjakan secara ilegal oleh Malaysia. Yang keempat, mendorong kerjasama antar UKM dan Kadin dua negara. Yang ketiga itu ada General Border Committee atau GBC merupakan wadah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang militer pertahanan. Jadi sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.